Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ani. Di episode kali ini aku bakalan ngebahas lagi tentang kasus Presiden Perancis yang sedang berselisih dengan berbagai negara. Sebenarnya aku udah bikin part satunya, tapi di part 1 itu aku durasinya sedikit dan juga pembahasannya itu tidak terperinci. Jadi aku putusin buat bikin part 2-nya. Di part 2 ini aku kayak mau mengulang pembahasan part 1 tapi ditambahin beberapa pembahasan kayak gitu. Oke? Nah, seperti yang kalian tahu, sekarang ini beberapa negara sedang gencar menyuarakan hashtag boykot Perancis yang artinya memboikot produk Perancis. Entah itu berupa produk kecantikan, produk elektronik, produk makanan, dan yang lain sebagainya. Pokoknya intinya diboikot. Dan beberapa negara yang melakukan pemboikotan adalah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Salah satu contohnya Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan juga sekarang Indonesia sudah mulai menyuarakan pemboikotan produk Perancis. Pemboikotan produk Perancis ini bukan tanpa alasan. Alasannya, pemboikotan ini adalah suatu bentuk protes terhadap pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Presiden Perancis, yaitu Emmanuel Macron, yang dianggap menyudutkan dan juga menghina agama Islam. Aku bakalan sebutin beberapa pernyataan Presiden Perancis yang membuat umat muslim di seluruh dunia marah dan juga meradang. Yang pertama, Presiden Emmanuel Macron di pidatonya menyebutkan bahwa agama Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis saat ini. Pernyataan yang kedua, Presiden Emmanuel Macron sedang berencana membuat undang-undang separatisme Islam yang bertujuan untuk memisahkan beberapa umat Islam di Perancis dari Persatuan Negara Perancis. Ini kayak gimana ya? Ini kayak diskriminasi itu enggak sih? Pernyataan yang ketiga, Presiden Emmanuel Macron tidak mencegah dan bahkan membela majalah Charlie Hebdo. Majalah Charlie Hebdo adalah majalah yang melakukan penerbitan ulang karikatur kartun Nabi Muhammad SAW. Dan Presiden Perancis ini berdalih bahwa setiap warga di Perancis itu bebas berpendapat dan juga bebas berekspresi. Tapi dengan cara pembuatan karikatur kartun Nabi Muhammad SAW, menurut aku itu udah menghina agama Islam. Karena seperti yang kalian tahu, Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh digambarkan sama sekali. Dan katanya, kalau nggak salah di Iran kayak gitu ya, penggambaran Nabi Muhammad oleh seseorang itu orangnya bisa dihukum mati. Kayak gitu. Dan menurut aku, awal perselisihan di Perancis dengan agama Islam terjadi itu menurut aku yang paling berpengaruh adalah di poin yang ketiga ini. Jadi sejarahnya kayak gini loh. Sebenarnya majalah Charlie Hebdo ini dia itu pertama kali melakukan penerbitan terhadap karikatur kartun Nabi Muhammad SAW adalah tahun 2015 silam. Nah, tindakan tersebut menyebabkan terjadinya penembakan brutal di kantor Charlie Hebdo yang menewaskan 17 orang oleh seorang pria bersenjata yang beragama Islam. Kayak gitu. Jadi mungkin
sebenarnya kayak gini loh ya, penembakan itu terjadi karena mungkin siapa sih yang mau gitu ya agamanya dihina kayak gitu? Semua orang gak mau kan? Agama manapun gak ada yang mau agamanya dihina, bener gak sih? Nah, di awal dari 2015 silam itu sampai sekarang, perselisihan antara umat muslim dan juga negara Perancis itu makin kesini makin rumit, makin kesini itu makin rumit, aduh. Dan poin yang terakhir, Presiden Emmanuel Macron, dia itu membela seorang guru sejarah yang dipenggal atau dibunuh setelah menampilkan karikatur kartun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembelajaran di kelasnya, kayak gitu. Jadi kan seharusnya mungkin seorang presiden itu menjadi penengah untuk terjadinya perdamaian. Tapi mungkin di poin yang keempat ini, Presiden Emmanuel Macron itu dia malah membela salah satu, nggak menjadi penengah kayak gitu. Menurut kalian, para muslim atau umat muslim di seluruh dunia, kalian kayak gimana sih ngelihat kasus ini gitu? Komen di bawah ya. Menurut aku pribadi, aku hanya ingin menyampaikan bahwa ketika orang bilang agama Islam itu agama yang radikal, agama Islam itu agama teroris gitu. Enggak seperti itu. Kalian salah menilai kami itu, kalian salah. Kami sebagai agama Islam adalah agama yang cinta damai, cinta kesejahteraan. Kami nggak mau ada kerusuhan di dunia ini, itu nggak mau. Jadi, aku mewakili sebagai penganut agama Islam, semoga masalah ini cepat terselesaikan dan juga ada titik temunya, yaitu titik perdamaian di antara kedua belah pihak. Jadi kita berdoa aja yang terbaik kepada Allah. Oke? Cukup sekian video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Bye bye, see you next time. Dadah.